Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan seraya memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu berharap rahmat, lindungan dan bimbingannya, serta mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas masalah sunnah. Sunnah itu ada 3. Yang pertama sunnatullah, yang kedua sunnah Rasulullah, dan yang ketiga sunnah waliullah atau sunnah kewalian. Sunnatullah itu, yang dimaksud dengan sunnatullah itu adalah sirullah, dalam hari ini sirullah atau rahasia-rahasia Allah. Jadi Allah merahasiakan banyak hal dibanding yang tidak merahasiakannya. Jadi yang rahasia itu lebih banyak daripada yang tidak rahasia. Kenapa Allah melakukan rahasia atau kenapa Allah merahasiakan banyak hal? Karena ternyata ketidaktahuan itu lebih baik bagi kita. Ketidaktahuan itu seringkali lebih baik daripada tahu gitu loh. Sirullah atau rahasia Allah ini sengaja diciptakan agar terjadi keseimbangan, agar tidak merusak tatanan alam. Karena kalau sampai sirullah ini dibuka, rahasia Allah ini dibuka, maka dipastikan alam akan rusak. Tatanan alam akan rusak. Semisal begini, hari ini adalah, saat ini adalah kenyataan. Tadi beberapa detik yang lalu ketika saya salam dan sebelum-sebelumnya itu adalah kenangan. Dan nanti itu adalah sirullah gitu. Jadi masa sekarang adalah kenyataan, masa lalu adalah kenangan, dan masa yang akan datang itu adalah rahasia Allah gitu. Seandainya manusia tahu tentang masa depan, itu tidak akan lebih baik daripada tidak tahu. Kadang kita berpikir seandainya tahu mungkin bisa dihindari kecelakaan, seandainya tahu mungkin bisa begini, mungkin bisa begitu. Padahal sebenarnya ketidaktahuan itulah yang membuat kita masih tetap seperti sekarang ini, masih ada semangat dan sebagainya. Bayangkan seandainya sirullah itu dibuka, semisal begini. Besok gedung kantor PT A pada pukul 10 akan ambruk, umpamanya begitu. Korbannya adalah si A, B, C, D. Si A meninggal, B meninggal, C, D luka parah dan sebagainya. Maka bisa dipastikan orang-orang yang bekerja di kantor tersebut itu tidak akan pergi berkantor. Itu baru satu kasus. Coba seandainya semua skenario sirullah atau rahasia Allah itu dibuka tentang masa depan, maka yang terjadi bukan tatanan yang baik, bukan sebuah pola kehidupan yang baik, yang normal, tapi malah kekacauan. Mungkin pada titik tertentu manusia hanya akan diam, karena tahu kalau dia bergerak dia akan kepleset, kalau dia naik motor dia akan tabrakan, kalau dia naik mobil juga akan tabrakan. Jadi
pada titik tertentu ketika manusia semua paham dengan sirullah, diam. Nah, jadi dalam hal ini Allah memberi kita pelajaran bahwasanya rahasia itu penting. Semisal juga dalam hal interaksi dengan manusia, itu juga ada sir, ada rahasia. Seandainya kita tahu apa yang ada dalam hati orang di depan kita, apa yang ada di hati orang di samping kita, bagaimana kita bisa menjaga perasaan kita seandainya kita tahu apa yang diomongkan dalam hati atau apa yang diniatkan dalam hati seseorang. Karena kadang-kadang antara muka, antara wajah, antara ucapan dengan hati itu berbeda. Coba bayangkan seandainya jarak pendengaran kita itu sangat jauh, katakanlah 500 meter kita bisa mendengar, apa yang akan terjadi? Nah, oleh karena itu sir atau rahasia itu merupakan satu satu unsur dalam tatanan kehidupan manusia. Kita belajar dari itu, maka kita pun harus bisa menyimpan apa yang menjadi rahasia, apa yang memang harus disampaikan. Transparan itu bukan berarti buka-bukaan. Ada saatnya buka-bukaan, ada saatnya tidak buka-bukaan. Kalau di kamar mandi jelas harus buka-bukaan karena mau mandi. Tapi kalau di jalan raya tidak bisa buka-bukaan. Walaupun saya laki-laki, Anda laki-laki, sama-sama tahu apa di balik isi baju. Tetapi kalau buka-bukaan kan tidak normal. Kita diberi pelajaran oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita juga harus memiliki sir, harus memiliki rahasia. Karena Allah pun memiliki rahasia yang sengaja diciptakan atau dibuat untuk menjaga tatanan kehidupan manusia. Itu yang maksud dengan sirullah. Yang saya pahami begitu maksud. Oleh karena itu, berhentilah berpikir bahwa ramalan-ramalan itu memiliki akurasi 100%. Tidak. Karena masa depan itu adalah sirullah, maka secara otomatis ramalan-ramalan itu tidak akan tembus. Akurasinya itu tidak sampai 5%. Seandainya ramalan-ramalan itu memang benar, itu justru berbahaya bagi orang tersebut. Dikit-dikit nanya, kalau hasilnya baik. Kalau ramalannya mengatakan dia mau bisa, kalau ramalannya mengatakan dia akan stroke, siap. Kan tidak mungkin siap. Termasuk salah satunya adalah Satria Piningit itu. Satria Piningit itu kenapa tidak bisa ditemukan? Karena merupakan sirullah atau sunatullah. Allah sengaja menyembunyikan itu supaya tidak merusak tatanan yang ada. Kita belajar dari Nabi Musa. Firaun itu mendapat ramalan bahwasanya kekuasaannya akan jatuh di tangan seorang laki-laki. Maka dibunuhlah semua laki-laki keturunan Bani Israel. Tapi faktanya yang menjatuhkan dia adalah laki-laki yang dia urus dari kecil. Jadi jangan bermain-main dengan sirullah. Nah, jadi mulai sekarang yang masih suka mencari ramalan-ramalan, yang masih suka percaya-percaya dengan dukun, dengan apalah seperti itu, berhentilah. Karena walaupun itu pas, walaupun itu tepat, itu bukan hal yang baik gitu.
Jadi Anda saya ramalkan tahun sekian bercerai, akan ada perceraian, tahun sekian akan ada perceraian. Itu kan bukan sesuatu yang baik, motivasinya jadi negatif gitu. Termasuk sang Satria Piningit ini juga menurut saya termasuk dalam kategori sirullah, sunatullah yang memang disembunyikan Allah. Makanya siapapun yang mencari melalui Jangka Jayabaya, Uga Wangsit Siliwangi, terus kitab apa tidak bakal ketemu. Yang ada yang saya lihat di YouTube itu hanya semacam puisi, hanya semacam narasi tentang ngutak-ngatik literasi gitu. Bahwa alam lah, inilah alam lah. Alam itu gimana ya? Ini kan urusannya dengan Allah, ini urusannya dengan sirullah. Alam tidak bisa berbuat apa-apa kalau Allah sudah sembunyikan gitu loh. Alam kan patuhnya kepada Allah. Apalagi yang mendapat informasi dari alam gaib, itulah ini. Tidak ada itu. Informasi alam gaib itu tidak bisa menembus sirullah. Jadi mari kita kuatkan tauhid, bahwasanya kita menjalani hari ini dengan ikhlas, kodok kita terima untuk kemudian berbuat lebih baik lagi, beribadah lebih baik lagi, perkuat lagi tauhid supaya kita bisa menjalani aktivitas kehidupan dengan atau dalam koridor ridho Allah Subhanahu wa taala. Itu sederhana tentang sirullah. Yang kedua tentang sunnah Rasulullah. Yang tadi sunnah Allah atau sunnatullah, yang kedua sunnah Rasulullah, dan yang ketiga sunnah kewalian atau sunnah waliullah. Oke, untuk sunnah Rasulullah kita break di video berikutnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.